Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan saya Ibu Reviana Irayanti selaku guru BK di SMA Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi layanan mengenai cara belajar efektif dan efisien. Tujuan layanan tersebut yaitu mampu memiliki sikap positif untuk mengembangkan cara belajar efektif dan efisien pada siswa. Sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai pengertian belajar. Belajar merupakan upaya mengadakan perubahan perilaku ke arah yang positif, seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar efektif dan efisien adalah belajar dengan usaha yang sekecil-kecilnya dapat memberikan hasil belajar yang sebesar-besarnya atau optimal. Pengertian usaha sekecil-kecilnya dalam belajar yaitu tidak boros waktu, tidak boros kerja, tidak boros biaya dan bahan, namun hasilnya dapat optimal. Sedangkan efektif sendiri yaitu tepat pada sasaran dengan hasil yang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak dapat berdiri sendiri. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu yang pertama, faktor berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal, dan faktor dari luar diri atau faktor eksternal. Faktor tersebut diantaranya yang pertama, kondisi internal, di mana kondisi ini berasal dari dalam diri siswa yang meliputi yang pertama, adanya fisik atau jasmaniah. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya yang baik. Kemudian yang kedua, ada psikis atau kejiwaan. Artinya, apabila kondisi kejiwaan siswa dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajarnya serta hasil belajarnya pula. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik batin, rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu. Yang keempat, kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan punya IQ normal, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Yang kelima, minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat merupakan ketertarikan yang kuat terhadap objek tertentu. Jadi, jika seseorang siswa dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentu aktivitas dan hasil belajarnya pun tidak dapat dicapai secara optimal. Yang keenam, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Motivasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri dan motivasi eksternal dari luar diri. Kemudian kita akan membahas mengenai kondisi eksternal. Kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana siswa tersebut berada atau tinggal. Kondisi eksternal tersebut yaitu yang pertama, sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adanya buku-buku paket, buku catatan, ruang laboratorium di sekolah, komputer atau laptop, dan koneksi internet atau hotspot serta sejenisnya. Yang kedua, adanya lingkungan sekitar. Lingkungan di mana individu tersebut tinggal dan lingkungan bermain individu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya.
Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai strategi belajar efektif di sekolah menengah atas atau SMA. Di SMA atau sekolah menengah atas ada 2 program keahlian yang dipilih, yaitu IPA dan jurusan IPS. Untuk itu perlu mengetahui cara belajar yang efektif untuk mempelajari materi pelajaran yang bersifat teoritis dan matematis atau eksakta, sehingga siswa memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keahliannya. Berikut cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis teoritis. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Seperti contohnya belajar sambil mendengarkan musik, suasana yang hening, ada juga yang belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di tepi sawah, atau di tempat-tempat yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kenapa sangat penting? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Jadi carilah intisari pelajaran tersebut, kemudian dipahami. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, kalian bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi tersebut. Ini sangat efektif loh digunakan, dan otak juga tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Yang keempat, mengingat yang dipelajari. Setelah belajar beberapa waktu, kemudian tutup mata kalian untuk menggambarkan yang dibaca. Yang terakhir, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah kalian pelajari. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar yang rutin, bukan terlalu lama belajar, namun mempersulit kalian. Nah, cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis matematis atau eksakta itu beberapa caranya sama. Yang membedakan hanyalah cara belajarnya dengan memahami, bukan menghafal. Kemudian belajar dengan praktik, yaitu mempraktikkan semua materi yang sudah pernah diajarkan oleh guru tersebut, supaya tidak timbul kebosanan dan membuat suasana belajarnya lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran IPA, fisika, matematika, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu belajar secara berkelompok. Sebab belajar berkelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Karena dalam belajar kelompok pun siswa akan dapat leluasa berdiskusi hal-hal yang sulit yang tidak mereka pahami. Oke, itu tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai cara belajar efektif dan efisien beserta strategi-strateginya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.